Yep. Yes, bisa di copy ya. Nah itu dia. Ya, tinggal bagaimana nanti duel untuk di gold lane-nya juga di sini ya. Dari stats yang kalau kita lihat memang dari early to mid-nya masih dipegang sedikit oleh Bigetron Alpha. Di late game potential juga demikian. Tapi data dari kemarin juga sebenarnya kayak begini. Hasil yang terjadi adalah berkebalikan. Dan let's see sekarang kemampuan dari Bigetron Alpha untuk mengimplementasikan draft mereka Benar. ke dalam lapangan, ke Land of Dawn. Setuju sih, kayak kemarin kita ngeliat banget ya dari Yep. indeks yang sangat-sangat timpang juga. Betul. Yep. Tapi eksekusi yang akan menjadi saksi. Oke, seperti biasa. Sebelum game yang pertama kali kita mulai, kita mau nanya dulu nih, game pertama akan menjadi milik Bigetron atau akan menjadi milik dari Geek? Geek atau Better? Geek atau Better? Oke, kalau begitu Ebel Arena, pada tepuk tangannya. Wow, tenang ini malam minggu. Malam Yep. kita masih panjang, ini baru Yep. dimulai juga. Masih belum terlihat adanya agresivitas sih dari kedua belah tim juga. Tapi ternyata udah ada yang nyebrang tipis-tipis nih, kayaknya ke arah Orange Bang. Ya hanya akan mengganggu juga ya, karena itu adalah Grok ya kan. Kita tahu dia punya anti-CC dan kalau memang power of nature yang kena itu sangat-sangat bagus sekali. Dan Ini agresif banget ya. ya, gak bakal bisa terlalu diganggu juga ya, karena dengan pemilihan Grok berhadapan dengan 4 hero yang memiliki physical damage. Ya. Jelas Groknya bakal jauh lebih enak, dia cuma agak lemah di early, itu dengan magic damage. Hanya saja untuk tadi kita lihat ya antara Baloy dan juga Ki, antara Arlot dan juga penggunaan dari Grok, kayaknya basic attack yang dimiliki oleh Arlot akan jauh lebih mumpuni di awal. Karena kan yang satu juga bergantung pada power of nature-nya kan. Betul, Untuk betul. memberikan damage yang sangat-sangat besar. Yep. Lalu cooldown kembali gitu. Tapi kalau ngelihat dari Geek juga membawa 2 Purify. Tapi masalahnya dari Bigetron mereka punya banyak hero yang bisa nge-trigger Purify tersebut. Yes, Chain yes. CC-nya itu loh Om. Ya dan hampir semua memang punya sisi ya. Makanya. Dan ya Wildcat sebenarnya yang paling berbahaya dan ini aku suka sih karena dari kedua tim ini mereka sama-sama membiarkan gold lane-nya dilepasin. Oke, Vira Garmor yang sudah terpecah di dalam tubuh Deso Rizal tapi masih ada Ki. Dan juga Baloy yang memang hadir seperti biasa sebelum turtle pertama muncul. Akan terjadi sebuah pertempuran terjadi first blood-nya menjadi milik pemain dari Geek dan juga ada satu player lagi yang menjadi korban satu untuk satu. Namun di bagian bawah Eman masih berhasil selamat. Ada flicker yang udah dikeluarkan satu yang terakhir. Dan Eman menunjukkan kelasnya. Wah ini benar-benar Eman si preman ya. Kalkulasi yang matang, flicker dengan adanya damage yang cukup. Berhasil untuk bisa membuat terlihat dari Bigetron Alpha sekarang berbalik unggul setelah adanya pertukaran di arah top lane tadi. Yap. Saya pertukaran yang berimbang karena Iya. sama-sama EXP lane yang hilang tapi out of nowhere juga. Di bottom lane-nya ini pertukaran yang mahal karena solo kill terjadi. Yap. Black Dagger Farm sudah Oke. mulai terbuka tapi Wah. Ki berhasil untuk bisa mendapatkan tentunya Filtrek Wayang Lu. Berhasil untuk di pick off sehingga keuntungan berganda. Kali ini bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Terlihat Geek mereka coba untuk bisa melakukan adanya kontes tapi ternyata Sisi lagi-lagi ini jadi masalah besar untuk mereka. Nah lo sekali lagi di bagian bawah coba lihat mau pergi ke arah mana. Ada satu wild saya udah langsung dikeluarkan Marki. Dan hit terakhirnya. Walaupun Marki sempat untuk mengeluarkan satu sliding tackle. Namun untuk kali ini Eman pun menjadi korban di area tersebut. Talent prediction. Yap, Dallas Prediction by Samsung Galaxy. Ini cukup berimbang ya sebenarnya tapi emang lebih banyak ke Bigetron Alpha ya Yap. nih. Dan juga untuk MVP-nya kalau kita lihat memang titik beratnya ada di gold lane ya. Iya. Dan Eman ini membuktikan bahwa permainan agresif dia tadi ini penuh dengan kalkulasi juga. 2 pick tadi berhasil untuk diraih oleh Eman. Nggak sembarangan ya. Betul? Dia punya kalkulasi yang matang juga. Tapi ya terlihat untuk Bigetron Alpha sekarang unggul dengan adanya tadi. Sempat turtle ternyata yang bisa di-secure sama key-nya. Terus juga ada agresivitas yang didapatkan di area gold lane. Sehingga Marki yang kita tahu ini cukup hero yang mid to the late game. Ini harus lebih hati-hati lagi dan bahkan penjagaan udah mulai terjadi ke arah gold lane ya. Yap. Dan Eman juga cukup curiga kalau Iya. memang dibawa ramai ya. Jadi dia peluk turret aja. Tapi Baloyski juga udah berhasil untuk mengantarkan satu informasi. Eman. Kenapa? Karena tadi ada pergerakan yang dilakukan oleh Ki. Dan Wild Charge langsung dikeluarkan di atas sebuah pertempuran kembali terjadi. Dan juga ada satu Eternal Guardian yang lalu dikeluarkan. Namun mereka semua masih berhasil selamat. Tapi coba lihat pergerakan Ray. Bonyok sadadanya tubuh yang dia miliki. Itu kalau tadi momen terakhir Ray-nya yang udah hit banget ya, HP-nya udah sedikit. Kalau Eman punya turn apart memory, hilang tuh. Ya itu kalkulasi yang bagus juga karena memang udah terjepit tadi dengan Bari yang sudah dilepaskan oleh Ki. Jadi untuk usaha ganking ke bottom lane tadi berhasil didinai oleh pemain-pemain dari BTR. Dan lihat bagaimana Eman ini bermain dengan cukup pelan. Wah. Sabar, nunggu di belakang dan kalau memang dia di diving.
bisa sustain dan ada yang terpick up lagi loh. Baloy tertangkap sendirian dan tadi terlihat Eman udah punya satu si Halberd. Ngegas banget di awal-awal. Dan untuk sekarang ada satu Black Dragon Form yang akan berhasil mengunci dan juga mengusir pergerakan dari Super Ken. Menjauh tadi dari Turtle, tapi Turtle seperti akan berhasil didapatkan juga oleh pemain dari King dan juga Super Ken Look. Solo kill terhadap Super Ken dan juga Luke masih berhasil selamat dia tersebut walaupun ada efek dari masuk ke dalam tubuhnya. Luke akan bisa pergi tapi tidak untuk waktu yang lama karena Luke pun berhasil langsung dihancurkan. Tapi Aboy mau pergi ke arah mana? Karena Aboy pun udah 1v1 situation. Aboy berhasil mendapatkan 1 poin kita pun di tempatnya berbeda Ki. Ada konsil yang membuat dirinya selamat dan juga melenggang bebas. Namun Baloy satu terakhirnya bisakah dia selamat? Eman menambahkan poin kill kembali. Outplay dari Aboy dibalas dengan double kill dari Eman di arah gold lane-nya. Dan ini Om, satu item pertama yang dibawa oleh Brody itu si Halberd. Itu pengaruh besar banget untuk si Halberd. Tapi yang pasti kalau kita lihat yang sangat-sangat jelas sekali. Item dari Marky belum jadi. Sedangkan dari Eman, lihat dia udah punya Legion Sword. Tambahan dari si Halberd. Sudah punya damage yang sangat-sangat mumpuni untuk join team fight. Ya. Sulit banget ya, Marky mau bikin Hasklaw aja baru jadi di menit ke-5.50 loh. Betul, delaynya panjang banget delaynya. Apalagi Marky sudah 3 kali terpick off dan bahkan untuk jalur dari BTR ini belum berhenti. Mereka tetap bermain agresif. Karena mereka tahu mereka sedang unggul dari goldnya. Mereka ingin untuk lebih mengakuisisi lagi wilayah-wilayah yang diperoleh oleh mereka. Dan lihat bagaimana top lane-nya ini sudah akan diganking lagi oleh BTR. Waduh, walaupun ada konsil tadi udah langsung dikeluarkan dan sekarang Aboynya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Tapi Baloyski tertinggal sendirian. Dan juga Luke dengan Black Dragon Form yang dia miliki. Akankah dia mau landing di atas semua karena terlalu berbahaya. Tapi Luke-nya masih dikejar habis-habisan. Dan juga udah ada Ray yang terpisah sendirian dan sekarang mulai bergabung lagi. Tapi Marky-nya ditabrakin. Ada Super Ken yang mencoba untuk bisa mendekat. Tapi hanyalah bayangan yang dia tinggalkan dan juga memori yang begitu menyakitkan. Dan Marky mencoba untuk menghantarkan damage-nya. Ini Purify-nya juga nggak ke-trigger sih untungnya ya dari Marky dan juga Aboy. Tapi kita lihat bagaimana efek terrifying dari Aboy ngebuat dari Moreno pun harus lebih menjaga posisinya. Sedangkan ada keunggulan lagi yang bisa dipegang sama Bigetron Alpha. Visionnya makin luas, invasi jungle makin terjadi lagi. Dan bahkan nggak ada kesempatan buat Geek masuk ke area turtle yang sekarang udah di set up sama Super Ken sendirian. Wow. Dan bahkan untuk benteng terdepan dari Bigetron ya, kita melihat bagaimana Grok bersama dengan Xbox. Ini dual ini yang sangat-sangat susah untuk bisa ditanggulangi. Setiap kali mereka masuk, pemain-pemain dari Geek Fam mau gak mau mereka harus mundur ke belakang. Dan menjadi misteri juga karena gak ada yang bisa nge-heal kan. Yeah. Karena mereka gak bakal bisa sustain, mereka gak bisa tahan di lane. Belum menit ke-7, inner turret di atas udah runtuh loh. Ini menandakan bagaimana remuknya pergerakan pemain-pemain dari Geek untuk tidak bisa mempertahankan lagi apa yang mereka punya. Karena Ki selalu berhasil juga kan mencari informasi dengan imunitas yang dia milikin. Santai banget masuk rumput. Konsil terlihat kali ini akankah menjadi sebuah awal untuk menghilangkan beberapa player dimiliki oleh Geek. Namun cukup sabar mereka semuanya. Yap. Sabar dulu, tapi masalahnya Ray juga ini susah banget untuk bergerak. Bukan cuma dari sisinya, tapi ini poking dari Sorizo. Benar, karena ini Barat yang mandiri ya. Iya. Barat tanpa adanya support system di belakang. Jadi mau gak mau dia harus menjaga juga total HP-nya jangan sampai terlalu terkuras habis dengan adanya Xbox. Yep. Dan karena dari Baloynya juga akhirnya jadi PR, jadi bingung. Dia mau cover ke arah junglernya, karena gold laner-nya juga lagi dalam keadaan terancam. Betul. Di bagian tengah coba mereka pede, tapi misal expert tadi sepertinya berhasil menangkap ke arah satu play dan Eman menjadi korban waktunya untuk Geek bisa membalaskan keadaan dan terkena ke arah 2 orang Petrify. Begitu baik tadi udah terlihat lagi dari Luke-nya mengejar ke arah Moreno satu yang terakhir Moreno berhasil langsung dihancurkan, tapi Luke-nya tetap menjadi satu orang terdepan bagi Geek menghancurkan barisan pertahanan dari Bigetron Alpha. Look at the look! Berkali-kali bisa memisahkan fight yang terjadi dan bahkan bisa mendapatkan pick off solonya. Umpan yang bagus tadi dari Baloyski juga ya. Dimana memang terlalu maju ke depan dari Bigetron Alpha sehingga bisa dieksekusi dengan cukup mudah. Dan sekiranya dari Bigetron Alpha mereka pasti tidak ingin mengulang hal yang sama. Karena kan mereka sudah unggul dengan cukup jauh tadi. Mereka udah dapetin semua turretnya, mereka bisa menanti untuk Lord yang pertama spawn. Oke. Dan luar biasa tadi momentum dari Missile Expert juga. Menarik ya, pas banget gitu loh.
Ada beberapa player tadi yang tertarik dan ternyata Eman lain menjadi korbannya. Dan ini ngedelay ataupun memberikan waktu untuk Geek. Betul. Bisa ngereset kembali loh. Betul. Meskipun kita lihat ya mereka mungkin sedang behind sekarang. Untuk duel di Lord yang pertama ini bisa diambil lebih besar chance oleh BTR. Wah, Tapi dan mereka bisa Ray. melawan. Ini Ray-nya benar-benar nggak dikasih napas sama sekali. Tapi untungnya Ray memiliki SP yang sangat-sangat tebal. Tapi look-nya terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Ada beberapa player yang harus dihadang dan ternyata malah membuat dirinya pun menghilang dengan sangat cepat. Dan ini membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Geek mau nggak mau harus mundur. Yap, dan akhirnya wall charge-nya diancang-ancangkan untuk siap-siap menahan tabrakan dari loop-nya. Dan akhirnya itu menjadi satu poin plus lagi karena mungkin Bigetron Alpha udah kapok nih. Dipisahin dan dikejar-kejar sama naganya loop. Ya, dan juga di sisi belakang mereka berhasil untuk menghadang ya, agar Ray tidak terlalu maju juga. Jadi ya di sini dari Geek mau gak mau mereka harus melepaskan Lord yang sekarang dari itemnya juga. Eman punya Wind of Nature, punya Melvic Roar. Ini udah pedis banget ya. Dan baru 2 item selesai bagi Baru Marky. 2 item. Benar, jadi ini masih harus menunggu juga cukup lama. Jadi 3 lane bisa kita bilang menang, goldnya menang, midnya menang. EXP-nya juga masih dipegang oleh BTR. Ini bisa-bisa dengan satu Lord yang pertama yang udah mereka dapetin akan ada satu best turret yang bisa ditumbangkan loh. Yap. Mungkin satu tambahannya lagi bagaimana dari Geek Farm di sini item damage-nya mereka masih belum cukup mumpuni gitu loh. Karena berbicara soal damage output yang dimiliki oleh BTR, ini ada mungkin 30% di atas dari Geek Farm sekarang. Ya, dan kalau misalkan dari SDM ya, sumber daya minion ini dihabis-habisin, ini Baras dan juga Bruno susah banget loh mempertahankan stacknya. Ya. Wait, ada konsil yang udah terlihat dan siapakah yang akan menjadi korban karena barusan ada sebuah aksi percobaan dilakukan dan key-nya langsung pasang pada di bagian tengah. Tapi Ray-nya melakukan sebuah detonasi welcome dan juga menelan ke arah satu player, tapi yang dia telan adalah Xbox di mana untuk Piraga Armornya juga masih begitu full. Tapi Ray-nya langsung panggilannya saja pada juga ada panel selanjutnya langsung dikeluarkan, pertempuran kembali terjadi lagi di area tersebut. Tapi ada Apoy di bagian belakang dan key-nya berhasil lagi dihancurkan. Ada 2 orang yang berhasil dihancurkan dengan saja pada Neman yang menjadi 1 orang yang terhilangkan untuk kesekian kalinya. High ground-nya jadi cukup kuat ya karena Aboy tadi nge-copy ke arah Lasting Sanity. Dia punya power clear yang cepat, cuman tadi sayangnya juga Ray kehilangan stack-nya. Akhirnya menjadi Dino kecil aja yang terangkat oleh Gunneko. Ya, padahal kalau kita lihat meskipun Soriso yang tadi diambil oleh Ray, tapi ternyata kan dari Gifanya mereka masih sanggup untuk bisa ngebalikin keadaan. Yap. Ini sudah 2 kali kalau begitu, di mana Eman ini bisa di pick off loh, marksman, tapi dari posisi yang agak menengah ke depan. Karena kalau Brody tuh rada-rada tricky ya. Karena dia kan kalau mau escape, dia harus maju dulu kan. Betul. Dan itu momentumnya. Tadi Baloiski berkali-kali dengan final slash-nya multi-target. Oke, mari kita lihat untuk replaynya. Di mana Soriso yang memang terkena detonasi welcome oleh Ray. Tapi ternyata dibalikin lagi dikarenakan ya adanya Eman yang berhasil untuk terculik tadi bersama dengan Ki. Iya, final slash-nya bikin kaget walaupun sebelumnya itu kalau menurut gue pribadi nih ya, mohon maaf lahir dan batin, Detonas welcome-nya wrong target banget Om. Ya karena cuma 1 kan yang kelihatan memang di depan. Xbox dengan Piraga Armor yang penuh. Terus dimakan, ditelan, dilempar ke belakang ke teman-temannya juga nih. Iya. Udah gitu masih ada Piraga Armor kan. Tapi ini juga dari Geek perlahan-lahan dengan defensif mereka, main tarik ulurnya mereka juga yang bisa mereka pertahankan nih dari segi base turretnya. Ini goldnya udah mulai dipersempit loh gapnya. Betul, tapi yang gapnya masih tetap jauh Eman dengan si ini ya Marky ya. Tuh Eman top gold loh. Yap, 9.400. Bedanya udah ada di angka 2.400-an loh ini. Satu item loh itu. Satu item gap. Dan dari BTR mereka agak sedikit mengendorkan serangan mereka ya. Mereka ingin menunggu untuk Lordnya kedua, untuk spawn juga. Yap. Ini tinggal nunggu, ya udah kayak tadi aja, Bigetron Alpha kan mainnya kumpul banget tuh, tapi Konsil? Oke, Konsil, Baloiski, siapa lagi akan menjadi target yang mereka ingin makan? Karena mendadak Geek-nya langsung saja membuat sebuah pagar agar mereka bisa melindungi dan juga mengamankan lagi pergerakan lo, tapi mundur lagi. Wow, karena Konsil udah dikuatkan pula oleh Ki, Ki-nya mundur kembali, namun pada berbeda Baloiski dipukul jauh banget. Ya, Konsil dibalas Konsil ya, tapi memang tidak ada inisiasi yang terjadi juga. Mulai di zoning dan Lordnya ini masih coba untuk ditahan. Super Ken ini HP-nya udah mulai tergerus loh. Kena pukulan-pukulan dari Lord. Tapi lihat, Black Dragon Form. Oke, Black Dragon Form akan lain di Karamar. Tapi Baloiski-nya berhasil dihancurkan. Dan juga Lordnya belum menjadi milik siapapun. Tapi Lord kali ini menjadi milik Ray. Dimana Detonas welcome-nya keluar tepat waktu. Dan Eman yang berhasil dihancurkan Luke-nya. Langsung saja beristirahat tadi ke tempatnya berbeda. Dan Luke-nya malah tertinggal sendirian. Luke-nya masih bisa bertahan. Karena sekarang untuk Super Ken. Untung masih bisa pergi. Tapi setidaknya mereka punya Lord untuk sekarang. Wah, ini bahaya. Markinya udah mulai punya damage. Yes, item-item sudah mulai terkumpul juga tadi dan nice decision dari Luke. Ketika HP dari Lord memang sudah terlihat cukup tipis, Black Dragon Form datang. Yap. Untuk memisahkan lagi-lagi team fight.
Teamfight yang tidak dimiliki oleh BTR. Mereka setupnya jadi bubar. Iya, dibubarkan secara paksa ya, dipisahkan juga. Tapi untuk Lord yang sudah mulai nge-charge, ini bakal coba untuk di-defense perlahan-lahan oleh Bigetron Alpha. Tapi ya kita tahu bagaimana masih ada inner turret juga. Dan hanya ada satu lane aja nih yang kedorong. Sehingga hal yang maksimal yang bisa didapetin sama Geek adalah menghancurkan inner turret. Tapi masalahnya goldnya udah mulai disamakan. Yap, ini pelan dan pasti ya. Kalau kita dari Geek mereka juga mungkin memaksimalkan sebenarnya bagaimana positioning dari pemain-pemain Bigetron. Dan ya Brody menjadi hero kemenangan Eman di saat BTR mengalahkan EVOS Glory sewaktu bermain di Grand Final Hope Cup. 3-0 tanpa dead. Tapi lihat sekarang, Eman sudah 4 dead. Wild charge-nya connect dan sepertinya pertempuran akan terjadi. Tidak, mereka cukup sabar. Mereka tunggu momentum yang berbeda. Mereka mundur kembali. Ray mencoba untuk mempertahankan stack yang dia punya. Satu yang kita lihat dari Geek Farm sekarang, mereka bermain dengan satu suara juga. Setiap kali masuk, ini bareng-bareng semuanya. Mereka all in, mereka kalau mundur, mereka langsung mundur. Mereka cukup disiplin kali ini. Dan bahkan Marky yang tadi terpressure di early game, ketika sudah berhasil untuk mendapatkan damage, ini bisa jadi digas sama Geek Farm. Yap, dan sekarang flying tackle-nya langsung keluar kembali. Detonas welcome, kembali menelan karena satu player, tapi Sorizo kehilangan Viraga Armor-nya sangat-sangat cepat. Untungnya dia masih bisa pergi dan juga selamat dari area tersebut. Tapi Aboy terlihat Last Insanity tadi dia gunakan IMMU-nya. Tapi Ray ini memang ya susah juga buat targeting ke arah belakang kan. Jadi ya mau gak mau udah makan aja yang ada di depannya. Betul. Mungkin juga dengan adanya damage yang udah mulai cukup ya dari sisi Geek Farm bisa jadi follow up juga. Yap, apalagi semakin lambat lawan. Mungkin kalau gamenya memang ke drag ya sampai ke late game, ini Bruno bakal sakit banget. Dan damage dari Valentina juga bisa jadi gak ketahan lagi. Iya, DHS pun udah dimilikin oleh Marky. Yap. Dan goldnya, lihat, swing ke Geek Fam kali ini. Dari secara positioning BTR yang tadinya bermain dengan Abra, sekarang mereka yang dipaksa untuk melakukan posisi defense. Benar-benar. Ini akankah berbuah manis nih kesabaran yang dipegang sama Ray? Terbalik keadaannya. Dan bahkan udah mulai dipegang dari segi mapnya, udah diseimbangkan bahkan dari segi turretnya. Udah sama-sama tinggal 3 base turret aja. Ya, dan bisa dibilang ya, ini akan menjadi mungkin open ending ya buat keduanya. Karena dua-duanya harus bisa memenangkan dari teamfight Lord, masuk ke dalam Lord yang ketiga. Menjadi salah satu Lord yang bisa menentukan siapa yang dapetin best turret. Ini juga strategi dari Bigetron Alpha ya, dari tadi antara Sorizo dan juga pergerakan Ki. Ini antara berhasil dan tidak berhasil gitu loh. Mereka mencoba untuk membuat dirinya dimakan. Tapi kadang mereka berhasil dan juga Aboynya mau gak mau mengeluarkan Last Insanity itu pada berbeda. Aboy nggak memiliki SP yang cukup untuk bisa berada di dalam sebuah pertempuran. Tapi Ki, Wildcat dan juga satu flicker tadi hampir saja mengenai ke arah orang yang begitu banyak. Namun untuk looknya lagi dan lagi Aboynya berhasil dihancurkan di tempat yang berbeda. Dan juga Marky-nya masih berhasil sedia, tapi Marky-nya mau gak mau langsung dipukul mundur ke tempat yang lain. Marky masih bisa flying tackle. Ada tahun depan memori Marky. Satu yang terakhir tapi Sorizo-nya masih ada satu immortal yang membuat dirinya bisa bertahan. Dan juga Ray langsung saja Last Insanity, tapi mereka semua masih berhasil selamat. Baloy? Bakal dikejar? Oke, Baloy dibiarkan begitu saja dan Baloy hilang di area tersebut. Oke, tadi Aboy dia dikejar dengan Last Insanity, tapi ada Winter Trancheon yang ternyata terlalu dini. Jadi pada saat ledakannya itu belum benar-benar pecah, itu udah habis durasi dari Winter Trancheon-nya. Yap, dan Ray sekarang udah punya satu Winter Trancheon lagi, tapi depan yang lain. Coba lihat Marky-nya tidak akan kuat untuk melakukan sebuah tindakan pertahanan, tapi masih ada Aboy. Hanya saja area defensif yang mereka miliki ditabrak habis-habisan. Game pertama Bigetron Alpha. Oke, Eman sang preman gold lane betul-betul membuat adanya keunggulan lagi di early game tadi yang bisa dibilang jadi milik Bigetron Alpha. Walaupun memang dengan kesabaran yang dimiliki oleh Geek Fam juga membuat adanya sedikit asa untuk bisa mengembalikan keadaan. Namun momentum lagi-lagi Ki yang sangat-sangat bisa menciptakan momentum. Ponsil plus flicker wild charge kena 3 orang dengan follow up yang cukup baik. Akhirnya Bigetron Alpha bisa mendapatkan game yang pertama. Ya sebenarnya ada dua juga ya, kalau kita lihat tadi Sorizo juga sebenarnya yang berhasil untuk menyicil HP dari Aboy itu cukup banyak dan timnya kebagi dua, kebelah dua. 4 megang ini Sorizo, yang satunya memang terpisahkan. Dan Last Insanity dari Xbox yang cukup merepotkan setiap kali ada teamfight yang diinisiasikan oleh Geek Farm. Mereka berkumpul bersama Last Insanity. Ini membuat mereka menjadi masuk ke dalam 2 pilihan. Apakah mereka harus melanjutin teamfight di sana atau mereka harus mundur kembali terpencar ke belakang. Yep. Dan itu
di follow up dengan Ki tadi yang luar biasa. Flicker Benar. wild charge yang dilakukan. Dan juga Ray-nya ini dibuat tidak berkutik ya. Ya. Selain dia nggak bisa punya target yang optimal, Nah, dia di depan pun udah babak belur duluan. Kenapa continuous damage terus-terusan itu? Betul, betul.